Ku terima suratmu, aku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu, akan hadirnya diriku di dalam hari-harimu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kapan aku akan kembali lagi. Katamu kau tak kuasa melawan gejolak di dalam dada yang membara menahan rasa pertemuan kita nanti. Saat kau ada di sisiku, semua kata rindumu semakin membuatku tak berdaya menahan rasa ingin jumpa. Oh, percayalah padaku, aku pun rindu kamu. Ku akan pulang melepas semua kerinduan yang terpendam. Halo guys, welcome back to my channel. Bersama saya Tia lagi, oke. Tadi cuplikan lagunya buat kalian yang request aku untuk selalu bernyanyi. Just for kalian. Kalau yang nggak suka skip aja, oke, skip aja maksudnya, nggak apa-apa, nggak masalah, oke. Sesuai judul di thumbnail, bercerita tentang suster ngesot. Aduh, kenapa cerita aku sekarang horor-horor aja ya? Sebenarnya ini requestan dari anak aku sendiri loh. Dia nggak mau ke-shoot lagi. Dia suka horor, tapi sebenarnya dia adalah penakut. Ayo, siapa di antara kalian yang gitu juga? Penakut tapi suka cerita mistis. Itulah seperti dia. Dan juga saya, sebenarnya saya juga bukan pemberani, saya penakut. Oke lah, nggak usah banyak basa-basi lagi. Kita mulai ceritanya. Suster ngesot. Asal usul suster ngesot. Oke guys, jadi gini ceritanya. Awal mula suster ngesot itu ada. Katanya ya, bagi misalnya kalian yang sudah tahu pasti soal cerita asal usul suster ngesot ini, kalian boleh komen di bawah ya, mana tahu saya salah informasi, oke? Jadi dulunya pada tahun 2008, salah satu rumah sakit yang ada di kawasan Jakarta, ada seorang suster dan seorang dokter. Mereka ini sedang tugas malam ya kan. Jadi si dokter ini menyuruh suster untuk mengecek ke kamar mayat. Oke. Jadi sebenarnya si suster ini udah ketakutan nih. Aduh dok, kenapa pula harus aku pula itu yang pergi? Suster tolonglah ya, katanya. Tugas kamu ya. Karena susternya bilang udahlah ini juga tugas ya kan. Lagian menurut sepengetahuan saya, kalau kita mau jadi seorang suster, kita itu ada salah satunya itu ya ujiannya itu di kamar mayat selama beberapa malam kalau nggak salah kan. Komen di bawah kalau saya salah informasi juga. Oke? Jadi punya cerita si suster ini menjalankan tugasnya lah ya kan. Perjalanan dia, aduh kimbe dalam hatinya ya kan. Udahlah nggak enak ini, mesti jaga ke kamar mayat pula. Aku suruh ngecek pula mayat-mayat di sini katanya. Suster itu jalanlah sendirian dia kan. Takut nih dia. Perasaanku kok nggak enak nih katanya. Kok kayak ada yang ngikutin. Nengok ke belakang nggak ada. Samping kanan, samping kiri nggak ada ya kan. Jadi pas ada di lorong ini dia, bener-bener jantungan kayaknya nggak iya nih katanya. Dia melihat sosok bayang hitam. Jadi lari dia terbirit-birit. Aduh, mau teriak dia susah, kayaknya terkunci aja itu si mulutnya ya kan, nggak bisa teriak dia. Lari sekencang-kencangnya, dia mau ke bawah. Jadi
Saking paniknya dia udah nggak nengok kanan kiri lagi lah, udah nggak nengok depan belakang ya kan. Apa yang ada jalan di depannya itu diterobos langsung. Jadi pas di depannya itu ada anak tangga untuk menuju ke lantai bawah, dituruninya langsung sama dia. Tapi ya kalian tahu lah ya kan, udah tangga lari-lari, hatinya deg-degan, aduh udahlah itu. Jatuhlah si suster itu, jatuh gedebuk, nggak sadar. Ya, suster itu tidak sadarkan diri. Setelah selang beberapa waktu, dokter ini kecarian ya kan. Iya, suster nih kemana, katanya aku kasih tugas kok nggak datang-datang, udah lama nih ya kan. Kok nggak ada laporan dia datang sama aku. Nggak iya nih dia, nanti tidur pula dia di kamar mayat gitu mungkin pikirannya ya kan. Dicari lah itu si susternya, sana sini nggak ada ya kan. Kemana lah dia, ketemulah terakhirnya dia. Iya katanya, itu kan suster yang kusuruh jaga di kamar mayat katanya. Ada apa dia itu katanya, untuk ngecek kamar mayat kok jadi di tangga. Turun tangga lah dokter itu. Dan kalian tahu nggak apa yang terjadi kemudian? Dasar dokter ini, ya ampun Tuhan, itulah ya laki-laki aku benci banget yang suka musuh-musuh nih. Karena melihat kemolekan tubuhnya si suster ini, timbullah hasrat yang tidak senonoh itu. Digituin lah dia tuh teman-teman. Ampun aku nengok ya, manusia-manusia kayak gitu ya harusnya dibombardir aja langsung, gak usah lahir aja kalian ke dunia ini, betul? Ya kan, udah digituin ya kan. Sadar si susternya itu guys, udah sadar. Woi, bukannya ditolongin ini si dokter ya, kurang ajar. Diketok-ketoknya kepalanya, diterantuk-terantukan ke lantai, terus sampai mati berdarah-darah. Susternya kasihan banget. Udah tadi jatuh dari tangga. Oh ya, saya koreksi. Waktu dia jatuh dari tangga, kakinya itu patah guys. Yalah, tinggi banget ya kan, sampai ke bawah gitu. Udah pasti patah itu si kakinya ya kan. Dibunuh pula itu sama si pemerkosa, sama si dokter Pukima itu ya kan. Sensor. Nanti aku bisa di spam YouTube. Gitu ceritanya ya kan. Untuk menghilangkan jejak, mayat si suster itu dibuang entah kemana yang nggak tahu, semua orang nggak ngerti itu rimbanya di mana sampai sekarang katanya guys. Jadi selama kejadian itu sering ada penampakan sering ada penampakan suster ngesot ya kan. Tapi dia baik, menurut saya sih baik, dari ceritanya baik gitu. Jadi dia semenjak kejadian itu, suster ngesot ini sering menampakkan diri kepada orang-orang yang jahat, yang tidak senonoh, yang suka mempermainkan perempuan atau berbuat hal-hal yang jahat. Pasti dia akan muncul gitu. Mampuslah kalian itu, betul, hajar aja suster itu ya kan. Cuma kasihan banget juga sih ya kan, hal-hal seperti itu harusnya kan tidak ada ya kan. Dia juga harusnya arwahnya udah tenang, udah pergi ke sana gitu ya kan. Ya mudah-mudahan aja lah kita nggak sampai seperti itu ya. Mudah-mudahan juga si suster ini bisa cepat reinkarnasi, menurut keyakinan saya ya. Kalau kalian nggak tahu gimana ya, mungkin lebih tenang lagi ya kan di alam sana. Oke, itu guys belum selesai ceritanya. Itu versi yang pertama. Ini ada juga versi yang kedua. Jadi ada 2 versi nih. Saya juga nggak ngerti ya kan, banyak informasi A, B, C. Kita telusuri aja, kita babat habis kali ini kan. Babat tuntas cerita asal usul ngesot. Versi kedua. Di versi kedua ini guys, jadi ceritanya seperti ini. Tidak diketahui rumah sakit di mana, tahun berapa, saya nggak tahu, nggak ada informasi. Oke. Ada seorang suster yang sangat cantik. Dia sedang bertugas pada malam hari itu. Ketika dia sudah menyelesaikan tugasnya kepada seorang pasien, dan pada saat pasiennya sudah tertidur pulas, dia akan mulai beristirahat itu biasanya ya kan. Jalanlah dia keluar nih. Keluar dia jalan santai aja di lorong. Ketika melewati ruang dokter, ada seorang dokter yang udah ingin berbuat musuh karena lihat kemolekan dan kecantikan si suster itu. Dipanggillah si suster itu ya kan. Hai sus, cantik cewek gitu. Suster itu nggak mau gubrisnya ya kan, dikejar sama si cowok ini, sama si dokter ini ya kan.
kamu kok sombong banget sih, katanya. Apa sih lo, katanya gitu. Gue udah mau siap-siap nih, katanya, mau gantian shift malam, gue mau banyak kerjaan lagi yang harus gue selesaiin, katanya. Ngapain lu sini, gitu ceritanya. Mungkin lah ya kan. Dirayulah si suster itu di ruangan yang sangat sepi itu, yaitu di ruangan laboratorium itu. Tetap juga si suster itu nggak mau, maksa lah ini si dokter ya kan. Diambilnya itu pisau yang biasa untuk operasi, ditodongkan, diancam, mau nggak kau, katanya. Kalau kau nggak mau bunuh kau nanti, gitulah kira-kira ceritanya. Dan si suster itu tetap menolak ajakan si dokter ini. Kalian tahu apa yang terjadi? Karena saking panasnya, saking palanya ini si dokter, amarahnya sudah memuncak sampai di kubur kepala, ditusukkannya lah itu kepada dada si suster itu, kepada perutnya juga, dan akhirnya si susternya mati, kawan-teman. Aduh, sangat disayangkan sekali. Panik ini dokter ya kan, ayo mampuslah gua, aduh hajab lah ini, katanya, kok mati pula aku bunuh dia, aduh berdarah-berdarah ini semuanya kan, tangannya semua berdarah, apalagi susternya itu mumpung gak ada yang lihat nih, katanya kan, aku harus menguburkannya cepat-cepat nih mayat, katanya. Dicarilah itu tempat mayat, karena nggak ada tempat yang luas pada saat itu ya kan, di samping ruangan laboratorium. Digali sama dia, aduh nggak bisa ini, katanya, gimana caranya aku biar bisa menguburkan satu mayat ini, katanya. Oh, aku ada akal, dipotonglah itu si kakinya, dimutilasi kaki suster itu sampai dia bisa dikuburkan di sebelah ruang laboratorium di rumah sakit. Nggak tahu pada saat apa, nggak tahu zaman apa, nggak tahu tahun berapa, pokoknya disitulah. Setelah kejadian itu terjadi, teman-teman, di rumah sakit tersebut sering muncul sesosok suster yang sedang ngesot mencari orang yang telah membunuhnya. Harusnya dapat itu si dokter itu ya kan, biar mampus kalian itu. Dari sana dia kadang mengganggu orang-orang yang sedang terjaga pada malam hari, mengganggu si Pak Satpam mungkin, atau pasien yang lain, atau pengunjung. Aduh, yang ini ceritanya susternya suka ganggu, yang tadi baik ya kan, nggak ngerti tuh. Ini hanya cerita, bagi mungkin kalian ada yang tahu versi yang ketiga, 4, 5, komen aja di bawah ya. Menurut sepengetahuan saya, informasi yang saya cari itu seperti ini. Oke. Makasih ya guys, itulah dia ceritanya. Oke, sebenarnya saya nggak mau cerita hantu-hantu aja sih ini. Aduh, permintaan anaknya apa-apa. Dan kalian lagi ya kan, siapa yang request saya untuk mencari asal usul celana dalam? Ayo, hello guys. Mungkin aku bisa di spam sama YouTube loh. Yang bener aja, atau mungkin kalau misalnya asal usul pertama kali pakaian itu ada, saya bisa mencari informasi soal itu ya kan. Ini CD lah pula. Maaf ya, yang request itu nanti dulu ya. Oke guys, sampai di sini dulu jumpa kita. Nanti kita akan jumpa lagi di lain kesempatan, di lain cerita, di asal usul yang gak asalan. Oke. Bye bye, see you on the next video.